Nggak ada paksaan, ya namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah. Namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi keinginan partai politik kan pasti beda-beda. PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepet-cepet diumumin cawapresnya. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Semua bagus-bagus. Jelas itu Mas Ahy juga sudah berulang kali sampaikan dalam berbagai kesempatan sesuai dengan piagam, ya tadi disebutkan juga oleh Pak Bestari, ya sesuai dengan piagam itu sudah kita berikan mandatnya kepada Mas Anies untuk memilih wakil dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 5 kriteria. Jadi bagi kami sudah tuntas itu kalau bicara mengenai nama cawapres sudah diputuskan sebelum ini. Jadi tidak tepat dan tidak pas dalam konteks kalau dikata kami sedang berupaya menaikkan bargaining atau daya tawar dalam melakukan berbagai aktivitas politik gitu. Tidak sama sekali. Kita juga komunikasinya baik dengan Mas Anies langsung, juga dengan tim 8 maupun dengan teman-teman partai-partai lain yang menjadi mitra koalisi. Nah yang kedua terkait dengan rencana pertemuan Mas Ahy dan Mbak Puan ini, bagaimanapun ini kan kami sebagai partai ini terbuka Mbak dengan semua partai politik. Kita harus jalin komunikasi, kita harus jalin silaturahmi. Ya selama ini memang terakhir kan Mas Ahy pernah bertemu Mbak Puan di DPR RI ketika kami sedang mengunjungi DPR RI, mengunjungi fraksi. Di situ ada pertemuan dengan Mbak Puan selaku ketua DPR RI juga gitu. Bahwa urusan cawapres, kalau Nasdem sendiri itu kan sudah menyerahkan sebetulnya ke Mas Anies ya sebagai calon presiden. Karena tentu untuk menjadi pasangan cawapres tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah tinggal pendamping tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Terus atraksi-atraksi yang masih banyak sekali yang belum dikerjakan karena jalannya masih 8 bulan. Tapi juga Pak Anies itu punya tantangan tersendiri, yaitu bagaimana menyeimbangkan kepentingan dari 3 partai politik ini. Sejauh ini melalui tim 8 alhamdulillah semuanya terkelola dengan baik karena kita punya guidance atau pedoman namanya piagam perjanjian kerjasama atau perjanjian koalisi. Nah berkaitan dengan cawapres seperti disebutkan dalam piagam, bersyukurnya pada akhirnya adalah Pak Anies yang akan menentukan atau memutuskan siapa calon wakil presiden dan semua pimpinan partai memberikan kewenangan itu. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepakatan antara parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Ya kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik, dari masyarakat yang ingin perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024 serta memenangkan Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Bocoran cawapres Anies Baswedan, 80% adalah sosok ini. Siapa? Dikutip dari ayojakarta.com, teka-teki tentang siapa cawapres Anies Baswedan kini telah beredar kabar mengenai bocorannya. Meskipun Anies Baswedan sudah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya, namun hingga kini Anies belum mengumumkannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman sempat menyampaikan bahwa ada satu nama yang memiliki kemungkinan 80% untuk menjadi cawapres Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Partai Demokrat merupakan partai yang mendesak Anies untuk segera mengumumkan cawapres yang telah ia pilih. Dinukil ayojakarta.com dari kanal YouTube Metro TV 15 Juni 2023. Juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Benny Kaharman.
Herzaki tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu merupakan ranah dari Anies Baswedan untuk menentukan dan mendeklarasikan cawapresnya. Ia tidak berani memberikan informasi mengenai cawapres yang mana belum dimulai oleh Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Untuk cawapres ini sudah selesai lama ya, kalau di Koalisi Perubahan sudah selesai lama. Sudah ketika kami tanda tangani piagam, namanya itu sudah kami berikan mandat kepada Mas Anies. Jadi Mas Anies mau milih si A, si B, si C itu adalah haknya Mas Anies, kata Herzaki. Benny Kaharman menyatakan bahwa sosok yang memiliki 80% kemungkinan untuk menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pernyataan dari Benny Kaharman yang menyampaikan bahwa AHY memiliki kemungkinan 80% untuk mendampingi Anies Baswedan dianggap oleh Herzaki tidak hanya merupakan bocoran saja. Hal tersebut juga dinilai sebagai harapan agar Ketua Umum Demokrat bisa maju menjadi cawapres. Dari pernyataan itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari Demokrat kepada Anies. Demokrat akan terus mendukung Anies, salah satunya adalah dengan bersedia untuk menjadi cawapres dari salah satu kader Demokrat. Ya mungkin Bang Benny punya informasi, punya sumber, itu kan juga sebagai bentuk harapan. Dan ini ingin memperlihatkan bahwa bagaimanapun Demokrat sampai saat ini konsisten berjuang bersama Mas Anies Baswedan di Koalisi Perubahan, ungkap Herzaki. Di sisi lain, AHY justru saat ini sedang didekati oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ternyata memasukkan nama AHY menjadi salah satu kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Keduanya bahkan sudah melakukan pertemuan. Teka-teki tentang siapa cawapres Anies Baswedan kini telah beredar kabar mengenai bocorannya. Meskipun Anies Baswedan sudah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya, namun hingga kini Anies belum mengumumkannya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman sempat menyampaikan bahwa ada satu nama yang memiliki kemungkinan 80% untuk menjadi cawapres Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Partai Demokrat merupakan partai yang mendesak Anies untuk segera mengumumkan cawapres yang telah ia pilih. Dinukil ayojakarta.com dari kanal YouTube Metro TV 15 Juni 2023. Juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Benny Kaharman. Herzaki tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu merupakan ranah dari Anies Baswedan untuk menentukan dan mendeklarasikan cawapresnya. Ia tidak berani memberikan informasi mengenai cawapres yang mana belum dimulai oleh Anies Baswedan sebagai bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Untuk cawapres ini sudah selesai lama ya, kalau di Koalisi Perubahan sudah selesai lama. Sudah ketika kami tanda tangani piagam, namanya itu sudah kami berikan mandat kepada Mas Anies. Jadi Mas Anies mau milih si A, si B, si C itu adalah haknya Mas Anies, kata Herzaki.